Salam. Ya, salam, selamat pagi, semangat pagi, sahabat Askri, dimanapun sahabat Askri berada pada pagi hari ini. Kita percaya dan yakin pagi hari ini kita sudah diberikan berkat yang luar biasa oleh Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama lagi di dalam Fellowship Askri, Asosiasi Kristober Indonesia, yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 7 pagi. Bersama saya MPV Raja Wali, kita bersama-sama akan diberkati, kita akan sama-sama sharing dan diskusi, dan kita akan bersama-sama berdoa di dalam Fellowship Askri, Asosiasi Kristober Indonesia. Ya, puji Tuhan, di bulan yang penuh dengan sukacita ini, bulan yang penuh damai sukacita, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Kita percaya dan yakin itu semua adalah kasih karunia Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita semua. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita selalu berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya, baik sahabat Askri, kita pagi hari ini sudah sangat rindu sekali, ingin dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan pagi hari ini hamba Tuhan akan memberikan kita kekuatan, menyegarkan rohani kita dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan pastinya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Baik sahabat Askri, saya tidak akan berlama-lama lagi, saya akan undang hambanya yang akan memberkati kita semua untuk kita bersama-sama diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan undang dan naikkan hambanya pada pagi hari ini yang akan memberkati kita, Ibu Pendeta Suryani Pantau. Halo, shalom. Ya, salam Shalom. Ibu Pendeta. Ya, shalom. Waduh, Ya, bagaimana shalom. kabarnya Ibu Pendeta? Ya, puji nama Tuhan, sehat ini masih di Sangatta ini. Wah, luar biasa sekali. Ya, memang bulan Desember ini saya lihat Ibu Pendeta ini wajahnya semakin bersukacita, penuh dengan damai sejahtera. Amin, amin. Ya, Ibu Pendeta Suryani, kita semua yang hadir di fellowship, baik yang ada di live room maupun yang melihat di channel YouTube dari Askri, ya sudah rindu dan ingin dikuatkan, ingin disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk tempat dan waktu fellowship Askri saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Pendeta Suryani Pantau. Silakan Ibu Pendeta. Ya, shalom, selamat pagi teman-teman di mana saja Anda berada pada saat ini. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam acara fellowship ya Askri, dan biarlah setiap hari kita terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita terus bertambah-tambah di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar dengan satu tema yang sangat luar biasa menurut saya, yaitu hidup di dalam ketaatan ya. Kita berbicara mengenai ketaatan. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami, telinga kami Tuhan, konsentrasi kami Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar itu sungguh-sungguh tertanam di hati kami, dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami boleh menghasilkan buah bagi kerajaan-Mu. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu, supaya setiap kata kalimat yang keluar itu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Kita buka 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22 ya. Mari kita baca 1 Samuel pasal 15 ayat 22, demikian bunyinya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan.
Nah, saudaraku yang kekasih, apa sih yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh ketaatan itu? Nah, kata ketaatan dalam bahasa Yunani mengandung pengertian mendengar, menyimpan, memperhatikan dengan seksama dan melakukannya. Nah, kata mendengar dalam bahasa Inggris ada dua ya. Yang pertama hear. Kalau kita hear itu kita bisa sambil nonton TV, kita sambil mendengar, sambil nonton TV, kemudian sambil nyapu juga kita bisa hear, mendengar. Tetapi apa yang kita dengar itu tidak masuk ke dalam pikiran kita ya, tidak masuk ke dalam hati kita, bisa masuk kuping kiri, keluar kuping kanan ya, karena kita hanya mendengarkan itu sambil lalu. Nah, bahasa Inggris kata yang kedua dari bahasa Inggris itu adalah listen. Jadi listen itu betul-betul listen carefully. Jadi betul-betul kita mendengar dan kemudian menyimaknya ya, menyimaknya dan akhirnya kita mengerti. Nah, saya mau kasih contoh seperti ini. Ya, dulu sekali pada waktu saya masih di Kalimantan ya, kebetulan ada training center di Kalimantan di gereja kami dan di sebelah itu gereja. Kebetulan jadwal saya yang khotbah di mimbar. Nah, ketika saya sedang khotbah, tiba-tiba saya batuk ya, batuk luar biasa. Jadi tidak ada air di atas mimbar itu ya, lupa bawa air, minum, dan kemudian ada anak salah satu anak training kami ya, anak didik kami di training, kemudian saya bilang tolong ambilkan air ya, aqua ya di training di rumah. Jadi akhirnya dia segera ketika saya sebut namanya dan saya minta supaya ambilkan air, dia langsung berdiri dan langsung pergi ke rumah saya ya, dan kemudian agak sedikit lama ya. Saya bilang kenapa kok agak lama sekali? Tiba-tiba dia datang bukan dengan membawa gelas aqua ya, air aqua, tetapi dia bawa komik. Jadi dia bawa satu bungkus obat komik, obat batuk. Jadi itu tidak terelakkan, jadi semua jemaat itu ketawa ya, ketawa rasa lucu sekali karena semua jemaat dengar bahwa ketika saya menyuruh dia minta air, tetapi yang dia bawa itu adalah komik. Nah, saudara, nah seringkali dalam kehidupan kita dalam mendengarkan seperti itu, kita dengar sambil lalu, tetapi kemudian tindakan kita yang kita buat itu adalah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin ini anak didik saya ini ya, dia berpikir oh si mami ini sedang batuk ya, dan akhirnya dia ambil komik dan kasih komik itu kepada saya supaya saya mungkin meredakan batuk saya. Tetapi yang saya minta bukan komik ya, tetapi yang saya minta itu adalah air. Nah, seringkali itu terjadi ya. Kenapa? Karena kita enggak mendengar baik-baik. Kita enggak simak baik-baik dan kemudian yang kita lakukan itu adalah berdasarkan apa yang kita pikirkan dengan hikmat kita. Nah, saudara yang kekasih, kita melihat di sini bahwa kata mendengar ini sangat penting sekali ya, mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu berkali-kali di dalam kitab Wahyu ya, di dalam ketujuh jemaat Asia Kecil, setiap perkataan diakhiri barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus, apa yang dikatakan oleh Roh Tuhan. Jadi mendengar dengan teliti, mendengar dan menyimaknya dan kemudian melakukannya sesuai dengan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Nah, kita melihat di sini satu, ketaatan itu merupakan permintaan Allah yang terbesar kepada kita. Yang terbesar bukan memikul salib, bukan mempersembahkan korban atau mempersembahkan diri sekalipun ya. Tetapi permintaan yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah ketaatan. Itu taat ya, taat kepada firman Tuhan. Nah, saudara, dalam pembacaan kita dari 1 Samuel 15 ayat 22, ya sesungguhnya mendengar lebih baik daripada persembahan korban. Taat lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, kita melihat di sini bahwa mendengar itu lebih baik daripada korban. Ada banyak orang mau sogok Tuhan, ya. Dia tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan dalam satu hal yang Tuhan perintahkan. Akan tetapi kemudian dia mulai melakukan sesuatu yang mungkin dia anggap itu menyenangkan hati Tuhan. Walaupun itu kelihatannya baik, apa yang dia pandang baik, tetapi belum tentu benar. Karena memang ketaatan itu, saudara, tidak dapat digantikan oleh apapun.
Nah, kita melihat tidak bisa digantikan dengan persembahan-persembahan apapun, karena taat itu berbicara tentang tunduk kepada otoritas, tunduk kepada kekuasaan Allah. Jadi tidak ada taat kepada Tuhan sama tidak taat kepada diri Allah itu sendiri. Jadi ketaatan itu berbicara tentang otoritas Tuhan. Jadi ketika Tuhan memerintahkan sesuatu dan kita tidak taat, itu berarti kita tidak taat dan tidak tunduk kepada otoritas dan otoritas Tuhan, dan itu juga langsung berbicara kita tidak tunduk kepada Tuhan itu sendiri. Jadi kita lihat tidak ada yang menggantikan ketaatan itu, ya. Tidak ada yang menggantikan ketaatan itu. Contoh juga ya, umpamanya kita korupsi, ya kita korupsi dan kemudian kita berpikir nggak apa-apa saya korupsi, ya. Yang penting nanti saya dari hasil korupsi saya sumbang gereja, saya bisa sumbang jalanan, sumbang panti asuhan dan sebagainya. Oh, saudara, nggak bisa. Kita nggak bisa sogok Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan ketaatan itu, saudara. Jadi Alkitab tegas mengatakan justru itu merupakan tindakan pemberontakan kepada Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Nah, dalam konteks pembacaan kita, Allah memerintahkan kepada Saul untuk memerangi orang-orang Amalek dan menumpas semua milik mereka. Tetapi setelah mengalahkan orang-orang Amalek, Saul mengasihi raja Amalek, yaitu Agag, juga menyayangi domba dan lembu-lembu, barang-barang yang indah-indah. Dia sayang untuk menumpas barang-barang yang indah, lembu yang tambun-tambun, ya, dan lembu yang jelek-jelek dia tumpas, tapi yang indah-indah dia tidak tumpas itu, ya. Kita lihat di sini malah ingin mempersembahkan, dan dengan satu alasan ini domba-domba yang tambun ini bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Dan barang-barang yang indah ini mungkin bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Dia memang melaksanakan perintah Tuhan. Dia memerangi orang Amalek, tetapi hanya sebagian. Sebagiannya dia tidak lakukan. Yang Tuhan mau ketaatan itu adalah ketaatan yang total. Surrender. Ya, benar-benar apa yang diperintahkan Tuhan itu yang kita kerjakan. Bukan kerjakan sebagian dan sebagian itu kita tidak kerjakan. Karena tidak sesuai dengan selera kita. Jadi kita lihat di sini mungkin Saul berpikir ya dengan berkompromi dengan dia, walaupun udah nggak dengar dan taat, korban ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Sama sekali tidak. Dan dia tidak sadar bahwa ia telah sama sekali bertindak dalam pemberontakan kepada Tuhan. Jadi jelas ketaatan adalah harga mati bagi Tuhan. Ini mutlak bagi Tuhan. Ketidaktaatan sama dengan pemberontakan terhadap otoritas, kekuasaan Allah, bahkan terhadap Allah itu sendiri, terhadap Tuhan itu sendiri. Nah, kita melihat bagaimana bangsa Israel terjebak dalam hal ini. Kita lihat di dalam Yesaya, mari kita lihat bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama di dalam ayat yang ke-10, ya. Mulai dari ayat yang ke-10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Jadi kata Tuhan, buat apa itu? Lemak-lemak domba jantan. Aku sudah jemu, aku sudah muak. Dan dia katakan, dengarkanlah, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Dia bukan berbicara kepada manusia Sodom. Dia berbicara, Tuhan itu sedang berbicara kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Pemimpin-pemimpin bangsa pada saat itu. Dikatakan Sodom itu adalah karena tingkah lakunya seperti orang Sodom. Mereka bawa persembahan ke rumah Tuhan, lemak-lemak dan sebagainya, bakaran domba dan sebagainya, tetapi Tuhan bilang, aku telah jemu. Dan kemudian apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku,
Siapakah yang menuntut itu dan daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaan itu penuh dengan kekejian. Wow, penuh dengan kejahatan. Saudara, mereka berpikir dengan mempersembahkan, datang ke bait Allah, membawa persembahan-persembahan, membakar lemak, pikir lemak itu akan membawa harum di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, jijik aku melihatnya, aku tidak tahan. Kita seringkali tidak sadar akan hal ini. Kita pikir kita bisa menipu Tuhan. Itu sama juga menipu dengan diri sendiri, saudara. Kita tahu bahwa kita ada kesalahan. Kita tahu bahwa kita dalam banyak hal, kita tidak taat akan firman Tuhan. Tetapi kita mau tutupi ketidaktaatan itu, kelihatannya agamawi banget. Melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kita berpikir bahwa kita bisa menutupi semuanya itu. Oh tidak, saudara. Harus bertobat dan kemudian lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, kita lihat lagi di sini. Di dalam ayat yang ke-14 di sini dikatakan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Saudara, mereka datang mempersembahkan korban-korban agamawi banget ya. Oh, mungkin kalau zaman sekarang ini melayani kelihatannya lebih sungguh lagi, pimpin pujian lebih sungguh lagi, tapi di belakangnya kacau ya. Nah, ketika mereka sedang melayani, melakukan segala sesuatu, Tuhan bilang, aku payah menanggungnya. Saudara bisa bayangkan Tuhan sendiri payah menanggungnya, melihat itu. Dan Tuhan tidak tahan melihat itu. Apabila kamu mengenengadah tanganmu dan berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya sebab tanganmu penuh dengan darah. Kita berdoa, tetapi tangan kita penuh dengan darah. Tangan kita penuh dengan kejahatan. Tangan kita penuh dengan kelakuan-kelakuan yang memalukan di belakang semua itu. Dan kita lihat di sini, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha pemurah ya, belas kasihan Tuhan, dan selalu dia membawa, walaupun dia sudah payah banget, dia tidak langsung menghukum mereka, tetapi ada himbauan. Ayo tinggalkan semua itu, basuh dirimu, lepaskan semua kejahatanmu, lepaskan semua kemunafikanmu, kata Tuhan. Ini luar biasa, kita memiliki Allah yang luar biasa, penuh dengan rahmat, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan. Dan walaupun dia begitu payah, ada himbauan untuk kita bertobat, untuk kita meninggalkan semua kebiasaan itu. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak yatim, anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dan Tuhan mulai, sekarang kalau tadi kamu melakukan hal-hal yang menguntungkan dirimu sendiri, menutupinya itu dengan seolah-olah kamu berbuat baik, tetapi tinggalkan kemunafikan itu. Tinggalkan perbuatan pemberontakan, ketidaktaatan itu, dan lakukan yang baik dengan membela keadilan dan juga melakukan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kekurangan. Ayat 18, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan ini janji Tuhan. Jadi walaupun dosamu merah seperti kermizi, ketika kita mengakuinya, datang kepada Tuhan, akan dibersihkan. Akan menjadi seperti putih seperti bulu domba.
Dan ayat 19 di sini dikatakan, jika kamu menurut dan mendengar, perhatikan ayat yang ke-19. Jika kamu menurut dan mendengar, ada menurut dan mendengar. Jadi menurut itu betul-betul patuh dengan firman Tuhan, patuh dengan kebenaran firman Tuhan, dan mendengar. Itulah ketaatan. Dan janji Tuhan ayat 20, ayat 19 itu, dan kemudian tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang, sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Nah, ayat 19 bagian B, kita lihat, akan memakan hasil baik dari negerimu. Jika kamu menurut atau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negerimu. Dan ini adalah, saudara, ketaatan itu apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi jelas bahwa tidak ada yang dapat menggantikan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita baca ayat 23 dari 1 Samuel, ya, kita baca dari ayat 23. Tadi ayat 22 1 Samuel 15, kita ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa petenung, dan kedegilan hati sama seperti penyembahan berhala dan tirafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara, rupanya ketidaktaatan ini adalah kedegilan hati. Nah, sama dengan pemberontakan, sama dengan penyembahan berhala. Karena kita lebih mengutamakan keinginan kita utama daripada Tuhan. Sama seperti Saul lebih mengutamakan benda-benda, barang-barang yang indah-indah untuk dirinya sendiri. Itu sama dengan penyembahan berhala. Demi kesenangannya, demi egonya, atau apapun itu. Dan mengenyampingkan apa yang Tuhan perintahkan. Itu sama dengan penyembahan berhala. Dan itu juga adalah pendurhakaan, pemberontakan. Dan konsekuensi daripada apa yang dilakukan oleh Saul, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jangan sampai, saudara, kita tetap melayani Tuhan, ya, tetapi sesungguhnya kita telah ditolak oleh Tuhan. Kita lakukan, tapi kita tahu akan kelemahan kita, saudara. Dan kita tahu bahwa, ya, kita lakukan sesuatu. Dan kita bayar sepertinya kita luar biasa. Tapi Tuhan katakan apa? Tinggalkan dulu semua itu, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan aku. Nah, saudara, jelas bahwa ketika Saul melakukan ketidaktaatan dan Tuhan menolak dia sebagai raja, sehingga saat itu sampai dia mati, Tuhan tidak lagi berbicara kepada dia. Saul undur dari dia juga. Dan hidupnya semakin hari semakin parah. Oleh karena apa? Karena tidak ada pertobatan di dalam diri Saul. Jadi menurut dan mau mendengar. Jadi ketaatan adalah mendengar secara mutlak akan firman Tuhan. Jadi kita lihat di sini di dalam Ulangan pasal 28, taat mendatangkan berkat. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk, ya. Kita bisa baca itu berkat dan kutuk di dalam Ulangan pasal yang pertama dan pasal 28 ayat yang pertama dan juga ayat yang ke-15. Mengapa taat itu lebih baik daripada mempersembahkan korban, saudara? Karena di dalam persembahan korban ada tersembunyi maksud pribadi. Maksud ego diri sendiri. Ya, dalam persembahan itu ada motivasi-motivasi. Tapi kalau saudara taat, saudara bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ketaatan dulu. Ingat contohnya Abraham. Ketika dia beriman kepada Tuhan dan dia taat 100%. Ya. Jadi iman dan ketaatan itu memang seiring, saudara. Dia taat, dia memberikan yang terbaik, yaitu anaknya sendiri. Dia korbankan. Dia rela mau korbankan itu ketika Tuhan memerintahkan dia untuk mempersembahkan Ishak, padahal dari Ishaklah Tuhan berjanji akan lahir keturunan yang besar. Tetapi kemudian Tuhan memerintahkan. Dan Abraham taat
ketika kita taat, kita melakukan firman Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik. Bukan sebaliknya. Tidak taat, tetapi memberi untuk menutupi ketidaktaatan. Jadi hanya menurut, mendengarkan, dan taat, barulah kita dapat menghormati Allah dengan mutlak. Dan menjadikan dia sentral dan inti dalam hidup kita. Jadi kalau kita ingin memiliki ketaatan, maka terlebih dahulu menyangkal diri kita dan membiarkan Roh Kudus menguasai kita sepenuhnya. Dan kemudian kita lihat lagi kedua, ketaatan adalah pernyataan yang tertinggi terhadap kehendak Allah. Sekali lagi, ketaatan adalah pernyataan yang tertinggi terhadap kehendak Allah. Kita dapat lihat di dalam Matius 7 ayat 22 dan sampai 23. Ini ayat yang sering sekali diungkapkan ya sebagai alasan bahwa mengikut Tuhan Yesus itu walaupun percaya masuk neraka. Bukan itu maksudnya. Kenapa Tuhan tidak menerima mereka? Kenapa Tuhan menolak mereka? Ya seperti tadi yang saya terangkan di atas. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan, pelayanan dan sebagainya, tetapi tidak taat sama Tuhan. Tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi ketaatan itu pernyataan tertinggi terhadap kehendak Tuhan. Kita baca Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan mulut kita, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lip service. Makanya Tuhan berulang-ulang kali mengecam orang-orang Farisi. Mereka menyembah aku hanya lewat bibir mereka, hanya lewat mulut mereka, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Jadi hanya sekedar mulut saja, hati mereka, hidup mereka jauh daripada Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Ini adalah seorang pemimpin, saudara. Pemimpin-pemimpin rohani yang luar biasa mengadakan tanda-tanda ajaib, mengusir setan, bernubuat demi nama Tuhan. Tetapi apa jawab Tuhan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Bayangkan. Mereka spend time untuk melakukan semuanya itu. Tetapi pada akhirnya Tuhan bilang, maaf aku tidak kenal kamu. Bahkan tidak pernah. Perhatikan tidak pernah. Itu artinya mereka hanya melakukan semua kegiatan agamawi mereka. Hanya memakai nama Tuhan. Memakai nama Tuhan untuk keuntungan diri. Untuk mencari sesuatu untuk kebutuhan mereka, memakai nama Tuhan. Sehingga orang tergerak mungkin, orang simpati, orang belas kasihan karena nama Tuhan. Tapi pada dasarnya semua yang mereka lakukan, mengusir setan, tanda-tanda ajaib, itu di luar Tuhan. Kok bisa? Ya bisa saja. Pakai nama Tuhan, karena nama Tuhan Yesus itu berkuasa. Aku tidak pernah mengenal kamu, berarti mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Enyahlah engkau daripadaku. Enyahlah engkau daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau saudara baca di ayat yang berikutnya, mereka itu ternyata nabi-nabi palsu. Ya. Jadi jelas bahwa ketaatan itu merupakan pernyataan tertinggi dari ketaatan atau melakukan kehendak Tuhan. Jadi ketaatan itu adalah pernyataan tertinggi dalam melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan orang hanya yang bersebut Tuhan, Tuhan, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Pertanyaan mengapa mereka ditolak, padahal mereka telah melakukan pelayanan demi nama Tuhan. Karena titik tolaknya adalah diri mereka sendiri. Mereka sendiri yang menggunakan nama Tuhan, namun hidup mereka di belakang penuh dengan ketidaktaatan. Penuh dengan pemberontakan, mereka lakukan semua di dalam daging. Jadi nama Tuhan hanya dipakai untuk menutupi kejahatan mereka, sebab itu mereka disebut pelaku kejahatan.
Mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Hanya orang-orang yang taat melakukan kehendak Bapa lah yang masuk di dalam kerajaan surga. Nah, masalah kita hidup di dunia ini adalah bukan masalah boleh atau tidak boleh kita lakukan sesuatu, tetapi apakah itu kita taat, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jadi bukan masalah melakukan atau tidak melakukan, melainkan masalah kita taat atau tidak untuk melakukan. Jadi tidak peduli betapa hebat Anda, betapa luar biasanya karunia-karunia yang saudara miliki dan saya miliki. Tanpa ketaatan pada Tuhan, semua sia-sia. Kita tidak dihakimi berdasarkan karunia-karunia, pencapaian-pencapaian yang kita capai dalam pelayanan. Tetapi kita dihakimi berdasarkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada kuasa Tuhan. Jadi Tuhan katakan, enyahlah engkau, aku tidak pernah mengenal engkau. Jadi jangan kita berpikir bahwa dengan melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian dan lain-lain Anda dikenal Tuhan. Wow, jadi saudara, ini pukulan buat kita semuanya, saudara. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Kita lihat. Percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Bahkan murka Allah ada di atasnya. Itu Yohanes 3 ayat 36. Nah, apa sih sebenarnya kehendak Bapa? Mari kita coba baca dulu ya. Di dalam Yohanes pasal, kita lihat Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38. Ayat 38. Ya. Ayat 38 sampai 40 demikian bunyinya. 38. Ya. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus katakan, aku turun dari sorga. Ada orang yang turun dari sorga? Hanya Yesus. Berarti memang tempatnya itu di sorga. Aku melakukan kehendak Bapa-Ku. Jadi tujuan Tuhan Yesus turun dari surga itu untuk melakukan kehendak Bapaknya. Di Yohanes 4 juga dikatakan, ayat 34, makanan dan minumanku itulah melakukan kehendak Bapa. Kemudian kita lihat ayat 39, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang diutus Tuhan. Yang telah mati dan bangkit bagi kita, itu kehendak Bapa. Karena itu untuk tujuan. Jadi mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Mengalami betul-betul yang namanya penebusan di dalam Tuhan. Itu kehendak Bapa. Dan kemudian setelah itu kehendak Bapa, rencana Bapa yang Dia berikan ke dalam hidup kita, yang kita lakukan. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa ternyata bahwa iman dan ketaatan itu seiring. Jadi orang-orang yang ada di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 adalah orang-orang yang belum lahir baru, yang tidak percaya kepada Yesus dan belum memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Atau juga pernah mengenal Tuhan, tetapi tidak pelaku firman. Jadi yang ketiga, saudara, yang ketiga, ketaatan adalah bukti dari iman sejati. We can obey without faith, but no faith without obedience. Ya, so we can obey without faith, but no faith without obedience. Kita bisa taat tanpa iman. Kita bisa taat, kita bisa patuh, karena kita takut hukuman. Tetapi tidak ada iman tanpa ketaatan. Orang yang beriman pasti taat.
Ya, di dalam kitab Ibrani jelas sekali ya bahwa karena taat, karena iman Nuh taat, karena iman Abraham taat. Semua tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, karena mereka beriman, mereka taat. Jadi ketaatan itu bukti daripada iman sejati. Dan kita lihat di dalam ayat 17-19 di mana Abraham taat tanpa syarat kepada Tuhan. Karena iman, walaupun disuruh untuk mempersembahkan anaknya Ishak, dia beriman, dia taat. Karena apa? Dia pikir, seandainya pun anaknya sudah jadi abu, Tuhan bisa membangkitkan anaknya itu dari abu itu. Dan dia sudah mendapatkan itu, dia rasa sudah mendapatkan itu, saudara. Jadi ini iman yang betul-betul tangguh, betul-betul sejati. Karena iman, dia taat tanpa syarat dengan Tuhan. Jadi sehingga Tuhan, malaikat Tuhan dan Tuhan itu sendiri bersumpah. Di dalam Kejadian 22:15 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku, maka aku akan memberkati engkau melimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapat berkat. Wah, luar biasa. Kepada satu orang yang namanya Abraham, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Karena apa? Karena ketaatan yang total kepada Tuhan. Saudara, berkat itu adalah bonus. Saya percaya berkat itu bonus. Kalau saudara dan saya mencari berkat dari ketidaktaatan, berkatnya lari. Mungkin dapat, tetapi tidak damai hidup saudara. Tapi kita taat, itu bonus. Tuhan tahu caranya memberkati kita. Tuhan tahu caranya mencukupi kita, saudara. Itu seiring dengan iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan tapi kita harus melakukan bagian kita. Ya, ketaatan yang sungguh, tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu adalah Tuhan, bukan berkatnya. Nah, ini kita harus tahu, saudara. Jadi bukan berarti dengan ketaatan kemudian kita mengharapkan Tuhan memberkati. Taat saja. Urusan Tuhan itu memberkati kita. Dan saya percaya banget akan hal itu. Jadi iman Abraham dinyatakan dalam ketaatan secara mutlak kepada kehendak Allah. Atau kepada otoritas kekuasaan Tuhan. Ingat, memberontak kepada kekuasaan Tuhan. Memberontak kepada otoritas Tuhan. Sama halnya langsung berhadapan dengan Tuhan itu sendiri. Saya ingat waktu masih kecil, ya. Ketika saya, bukan waktu saya masih kecil, anak saya masih kecil. Suami saya sangat disiplin. Kalau anak saya cuma hanya jatuhkan piring dan sebagainya, oke. Tetapi kalau langsung memberontak kepada apa yang dia katakan, dia harus berhadapan. Dia harus berurusan dengan dedinya. Nah, demikian juga dengan kita. Jadi iman membawa kita kepada keselamatan, memperoleh hidup yang kekal, sehingga kita dijadikan anak-anak kerajaan. Tetapi ketaatan kepada kekuasaan dan otoritas Allah adalah prinsip untuk menjalani hidup sebagai warga kerajaan Allah. Ini adalah harga mutlak sebagai warga kerajaan Allah. Jadi iman yang membuat kita menjadi anak Allah, menjadi warga kerajaan surga. Tetapi ketaatan adalah syarat, adalah prinsip kehidupan sebagai warga kerajaan surga. Adam pertama jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan pada kekuasaan Allah. Maka semua berdosa. Namun Adam kedua, yaitu Yesus, karena ketaatannya semua manusia dibenarkan. Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ternyata Tuhan Yesus juga datang ke dunia untuk memulihkan ketaatan. Karena ketidaktaatan, semua orang berdosa. Tapi karena ketaatan Tuhan Yesus, semua orang dibenarkan. Untuk memulihkan ketaatan ini, Yesus harus datang ke dunia dan taat kepada Bapa secara mutlak.
Yesus yang sebagai manusia 100% tunduk dan taat pada kehendak Bapaknya dan menyelesaikannya dengan sempurna. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Filipi 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kemudian kita lihat Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia anak, ia telah belajar menjadi taat daripada yang telah dia derita. Ternyata Tuhan Yesus belajar taat dari penderitaannya di dunia ini. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi jelas saudara, ketaatan. Yesus yang adalah anak Allah taat kepada kehendak Bapa. Karena ketaatannya itulah dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Jadi dalam alam semesta terdapat dua perkara besar. Satu, percaya pada keselamatan. Dua, taat kepada kekuasaan. Sekali lagi, dalam dunia semesta ini ada dua perkara besar. Percaya pada keselamatan di dalam Yesus. Kemudian taat kepada kekuasaan Allah. Ini yang dikatakan percaya dan taat, trust and obey. Orang Kristen harus taat pada kekuasaan Allah. Yang berasal juga otoritas apapun yang berasal dari Allah. Karena Allah lah yang menetapkan segala sesuatu. Allah berada di atas semua kekuasaan, segala kekuasaan berada di bawah Allah. Orang Kristen ada prinsip kekuasaan yang Tuhan tetapkan. Sebagai warga negara kita taat kepada pemerintah. Kemudian istri taat kepada suami. Kemudian anak taat kepada orang tua. Dan kemudian kita lihat jemaat taat kepada gembala. Orang yang ada otoritas di atas kita. Jadi kita lihat di sini bahwa taat kepada kekuasaan adalah pelajaran pertama bagi seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, anak Tuhan. Kedudukan kita di satu pihak berada di bawah kekuasaan orang lain, dan di pihak lain ada orang yang di bawah kekuasaan kita. Jadi ketaatan adalah pelajaran pertama bagi orang yang ingin melayani. Karena ketaatan di dalam Alkitab adalah ketaatan kepada kekuasaan yang ditetapkan Allah, dan ini adalah prinsip dasar. Dijelas saudara ya. Saya akan tutup. Saya akan memberikan satu ilustrasi. Bagaimana Daud taat kepada Saul. Di mana memang Saul itu orang tua daripada istrinya. Tetapi dia bukan hanya taat karena itu adalah papa mertuanya. Tetapi dia taat kepada Tuhan. Ada 2 kali kesempatan Saul itu bisa dibunuh oleh Daud. Bahkan orang-orang yang menyertai Daud, tancapkan aja itu tombak ke dadanya, mati sudah. Dan kamu bisa langsung jadi raja. Tapi dia tidak lakukan itu. Dan dia katakan dia tidak akan mengotori tangannya untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan. Walaupun ada kesempatan, mungkin ini kesempatan langsung jadi raja. Tetapi kalau seandainya dia lakukan itu, mungkin pemerintahan Daud tidak seperti sekarang. Tetapi dia tunggu waktu Tuhan. Dia menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Sebagai orang yang mempunyai otoritas. Dia taat kepada kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itu kerajaannya kokoh. Jadi jika hal ketaatan ini tidak kita bereskan dengan baik, maka segalanya tidak bisa kita lakukan dengan baik. Jadi semua perpecahan, sekte dalam gereja, dan hal yang lainnya, saudara, karena kita tidak memperhatikan ketaatan. Jadi untuk memperbaiki itu, ketaatan harus dipulihkan.
Ingat, otoritas kita sebagai pelayan Tuhan atau anak Tuhan sangat tergantung sejauh mana kita tunduk kepada kekuasaan Allah dan tunduk kepada orang yang di atas kita. Ini satu pelajaran yang luar biasa, saudara. Jadi Alkitab bukan hanya berbicara tentang iman, tetapi Alkitab berbicara tentang ketaatan. Terakhir, ada beberapa butir untuk ketaatan. Yang pertama, harus ada roh ketaatan. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan roh ketaatan pada kita. Hati yang baru, hati yang taat. Yang kedua, kita harus melatih ketaatan itu. Kita harus melatih, kita harus belajar taat dari hal-hal yang kecil. Dan yang ketiga, kita lihat, kita belajar menjadi wakil kekuasaan. Sekali lagi, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, karena mereka sudah belajar taat, tunduk kepada Tuhan, dan juga tunduk kepada orang yang di atas mereka. Sehingga mereka menjadi pemimpin yang dikenan oleh Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi ini. Kami tahu bahwa tidak ada satupun yang dapat menggantikan ketaatan. Ketaatan itu adalah ekspresi, pernyataan yang tertinggi dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan juga menyatakan iman sejati kami kepada Tuhan. Ajar kami taat Tuhan, akan firman-Mu, akan kekuasaan-Mu Tuhan. Sehingga betul-betul hidup kami tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, ini menjadi berkat bagi setiap kami, dan menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Jadi itu kebenaran firman Tuhan ya. Silakan Bapak Raja Wali. Ya, Bapak baik. Syekh, Terima ya. kasih Ibu Pendeta sudah dipantau. Terima kasih sudah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan di tema pagi hari ini di Fellowship Askri. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Ibu Pendeta Suryani dan Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dan diberikan selalu kesehatan dan kekuatan untuk selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta. Ya, baik sahabat Askri, pagi hari ini sudah hadir beberapa hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan Askri yang sangat luar biasa yang sudah bersama-sama kita di live room di Fellowship Askri pada pagi hari ini. Saya akan menyapa dahulu. Salam, selamat pagi Pastor Jos Gunawan. Ya, shalom Pak Syekh Al-Jalanin ya. Apakah ini masih saudara Syekh Puji? Enggak, saya ini seneng Pak Heri, seneng ya. Seneng saya. Pokoknya kalau Raja Wali ditindas tuh Pak Jenderal tuh paling bahagia di antara yang lain-lain. Ya, ya baik. Saya bangga. Ya, saya akan lanjut. Ya, lanjut. Salam, selamat pagi Pak Jenderal yang sangat luar biasa sekali. Ya, yang selalu menyayangi Raja Wali. Ya, betul. Amin. Ya, saya akan lanjut dulu. Salam, selamat pagi, semangat pagi Pak Asan Tandri. Shalom, semangat pagi, tetap semangat di dalam kekuatan kuasanya ya. Shalom juga yang lain-lain, saya nggak bisa lihat karena saya masih ini situasi saya begini. Silakan lanjut ke yang lain. Salam, selamat pagi Pak Leonardus. Kalau Pak, kalau bisa nanti saya duluan kasih komentar karena kebetulan saya bentar lagi dijemput untuk tugas nanti. Ya, nanti masalah duluan apa enggaknya nanti tergantung amplop Pak. Haleluya. Enggak lah, kita dalam Tuhan tuh enggak seperti itu. Ya, saya akan lanjut sapa dulu. Salam, selamat pagi in Indonesia, good evening in Kanada, Ibu Cynthia Gumilang. Halo Ibu Cynthia. Ibu Sin, your voice not here.
Your voice Ya. cannot hear. Ya itu dia. Saya mau ngomong itu Bu tadinya Bu Pendeta. Ya. Ibu Cynthia suaranya Bu. Ya, mungkin saya lanjut dulu ya. Salam, selamat pagi Ibu Ana DMM from Hong Kong. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, baik. Ya, sahabat Askri, saatnya kita akan masuk kepada diskusi dan sharing di Fellowship Askri. Untuk waktu pertama, saya serahkan dulu kepada yang paling muda. Silakan Pak Jenderal Heri. Sesuai permintaan Pak Leonardus dulu Pak, beliau ada kesibukan. Silakan Pak Leonardus. Oh baik. Gak apa-apa. Saya kan orang Ya, baik. berhubung Pak Leonardus tadi memberikan saya senyuman yang manis dalam Tuhan Yesus, ya silakan Pak Leonardus, saya berikan waktu kesempatan. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Saya motong antrian ini karena bentar lagi saya ada jemputan sekolah. Nanti di jalan nggak bisa bicara. Jadi, ya memang terima kasih ya Bu Suryani atas firman Tuhannya. Kita harus benar-benar mengenal Tuhan lewat firman-Nya agar kita bisa mendapatkan jalan yang benar. Kadang-kadang membedakan yang mana nabi palsu, mana yang nabi yang benar, yang mana yang benar susah ya. Contoh kayak fenomena yang sekarang ini kita lihat bagaimana seorang muridnya bisa digauli sampai 25 orang dari tahun 2016 ya. Begitu rapinya, begitu taatnya anak-anak ini kepada gurunya, pasti ini selalu mengatasnamakan Tuhan. Karena kalau kita lihat sejarah kita terdahulu itu seperti Joseph Smith ya, katanya dia dapat wahyu dari Tuhan, akhirnya dia menggauli para gadis-gadis di gereja, seperti yang di Bogor juga itu ya, yang murid sekolah minggunya dia gauli, padahal dia adalah seorang hamba Tuhan yang terkenal. Akhirnya setelah ketahuan betapa ngerinya nabi-nabi palsu itu, seandainya kejadian itu pada saat tidak ada kekuasaan, tidak ada hukum, semuanya masih kosong, bisa saja guru yang menjadi pelaku kejahatan ini mengatakan dia itu adalah perintah Tuhan, dia dapat wahyu untuk menggauli wanita-wanita ini. Karena kalau kita pelajari sejarah nabi-nabi palsu, ya selalu dia mengatasnamakan Tuhan untuk supaya orang taat terhadap dirinya. Apalagi saat itu belum ada kekuasaan, masih kosong, dia bisa mengangkat dirinya menjadi pemimpin, menjadi penguasa, apalagi dia orang berada bisa membayar orang-orang untuk melindungi kejahatannya. Tapi herannya, begitupun kejahatan nabi-nabi ini, selalu ada pengikutnya. Jadi, ya untuk Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah kita pagi ini, Ibu ini betul-betul kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan itu tidak kompromi, dia tidak akan pernah mau namanya dipermainkan seperti nabi-nabi palsu, ya, yang menggiring manusia ini kepada ketaatan terhadap dirinya, bukan ketaatan terhadap Tuhan ya. Kalau kita lihat begitu banyak orang tertipu atas mengatasnamakan Tuhan. Memang paling enak itu mengatasnamakan Tuhan, itu paling mudah menggiring orang ya, karena orang sebenarnya di hati nuraninya memiliki hati yang rindu sama Tuhan, rindu mentaati, tapi orang-orang jahat memanfaatkan itu untuk hal-hal yang jahat, yang tidak benar ya. Jadi bagaimana kita membedakan mana nabi palsu, mana nabi benar, mana ajaran yang benar dari ajaran-ajaran yang sehat, yang dengan hati nurani yang bersih ya, yang masih sehat ya. Saya kira itulah yang bisa saya tanggapin, karena banyak sekali fenomena-fenomena aneh yang belakangan ini terjadi. Sebenarnya bukan hal yang baru. Berapa kali itu guru menggauli muridnya ya, sampai sebegitu lamanya baru ketahuan, miris kita mendengarnya. Itulah sebenarnya ciri-ciri nabi palsu. Dia berlindung di atas nama Tuhan dan kebenaran, padahal sebenarnya dia adalah penipu dan penjahat. Terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya. Shalom. Tuhan memberkati kita semua ya. Shalom.
Ya, baik. Terima kasih Pak Leonardus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, memang sahabat Askri, ya memang saya sering juga mewawarkan gitu, termasuk kepada pribadi saya sendiri gitu. Sehebat apapun orang yang mendapatkan predikat atau dipanggil predikat hamba Tuhan, sebesar apapun gereja seorang gembala, sehebat apapun urapan dari pendeta begitu. Tetapi ingat, kita masih ada sifat kedagingan kita. Makanya kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak intim dengan Tuhan, kita tidak selalu berkomunikasi baik dengan Tuhan, jangan sampai kita lost komunikasi dengan Tuhan karena kita sudah merasa gue udah gembala, saya udah pendeta hebat. Tetapi ingat, selagi kita menjadi manusia di dunia, kita masih ada sifat kedagingan. Dan maka itu harus kita lawan dengan kita sering bergumul kepada Tuhan dan kita selalu dekat dengan Tuhan dan meminta hikmat kepada Tuhan. Ya, baik, sebelum saya memberikan waktu kepada Ibu Pendeta Suryani untuk menanggapi, saya akan berikan waktu dulu kepada Pak Jenderal. Silakan Pak Jenderal Heri. Oke, dahsyat luar biasa. Ya, memang kalau mau lihat pada suatu hari di daerah Kristen ada seorang Islam muda deketin saya, ngajak ngobrol, akhirnya bicara tentang agamanya dan saya tahu ternyata dia lagi share agamanya, tetapi sayang caranya tidak simpatik. Karena dengan cara menjelek-jelekkan, ya seperti tadi kejadian-kejadian pendeta yang pedofilia, ada yang homo dan seterusnya. Saya tidak menutup mata ada yang seperti itu, tetapi ingat itu bukan ajaran, tetapi oknum. Lalu fitnah-fitnah tentang program kristenisasi dengan hamilisasi, wah itu fitnah lebih gila lagi gitu ya. Pada akhirnya saya menjawab begini, gundul, gini loh. Sekarang kalau mau lihat seperti itu, lah Indonesia itu negara dengan mayoritas agama apa, maka kasus-kasus ekses-ekses negatif itu lebih banyak mana gitu. Dia diem. Kamu caranya kalau mau mengislamkan saya jangan dengan cara begitu. Saya nggak simpati sama sekali. Dengan cara yang sangat bijaksana, kemudian apologetika gitu, saya nggak percaya kok, apalagi dengan cara begini. Karena saya juga mempelajari apa yang kamu imani gitu loh. Dan itu hak saya untuk tidak percaya dan menolak itu. Nah, dan di dalam kalangan Kristen juga ada bahkan Christopher hobi sekali menceritakan kejatuhan-kejatuhan hamba Tuhan. Viral, wah viewernya banyak. Tapi saya mengajarkan kepada jemaat, kepada siapapun juga, yang gitu-gitu saya nggak mau viralkan. Karena apa? Apalagi kalau udah terbuka, ya sudah. Untuk apa kita ngikut-ngikut ngukum? Gitu ya, dengan memberitakan lalu menghujat-hujat seolah-olah diri kita tuh siapa gitu. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan jangan melihat selumbar di matamu sementara balok jangan melihat selumbar di mata saudaramu sementara balok di matamu. Saya salah penekanan ya. Balok di matamu kamu nggak lihat. Nah, kayak seperti itu. Saya selalu menekankan tetap hargai, bukan kompromi. Menghargai dan kompromi beda loh, ya. Menghargai apa? Biar bagaimana dia adalah hamba Tuhan. Sekalipun dia mantan hamba Tuhan, itu justru harus dikasihani. Kalau perlu kita datangi, dorong untuk jangan tinggalkan pelayanan. Sekalipun Anda sudah jatuh, sepanjang dia jatuh bangun lagi, Tuhan terima kok. Lah kita ini yang kita tidak terima. Organisasi gereja itu lebih tinggi hukumnya daripada hukum Tuhan. Hukum Tuhan mengampuni sepanjang dia bertobat dan tidak mengulangi. Nah, itu memang tidak mudah. Nah, tapi kan kalau dia main-main sama Tuhan, Tuhan pasti buka. Itu. Nah, kita ini dan organisasi gereja itu lebih tinggi hukumnya. Hukumnya berdasarkan apa yang terjadi 15-10 tahun yang lalu. Itu masih dibawa-bawa, bahkan antar hamba Tuhan itu. Oh, dulu gitu. Padahal sementara dia udah bertobat. Ini tidak mudah loh, Saudara. Nah, saya mengajari tetap hargai karena contoh waktu lalu ya di Surabaya kalau nggak salah ya, pendeta yang pedofilia ternyata bertahun-tahun loh. Kaya raya. Waduh, kita yang serius-serius kok nggak kaya-kaya ya. Seolah-olah kok nggak adil gitu. Saya ngajari semua, udah jangan diviral, just stop, hargai biar bagaimana dia hamba Tuhan yang pernah memenangkan banyak orang dan seterusnya. Kita doakan. Sudah terhukum kok.
berita nasional sudah memberitakan dan lain sebagainya. Amin. Oke, yang penting kenapa terjadi seperti itu karena ketaatan seperti judul topik ini hari ini. Jadi sebenarnya simpel kok, taat aja. Apa yang tertulis di Alkitab taat saja, tetapi sesuai eksegese ya, jangan eisegesis. Tuhan memberkati Pak Jedros, terima kasih Bu Suryani. Intinya dari semuanya itu adalah apa? Ketaatan. Sama yang Islam-Islam itu ya, kemarin ya, Ustadz yang 21 ternyata bukan 12 itu disikat semua itu murid-muridnya. Saya kok tidak yakin itu adalah ajaran. Ingat ya, tidak yakin soal fakta atau tidak ya saya nggak tahu. Tapi karena apa? Dia tidak taat, memilih mana yang harusnya menjaga kesuciannya dia. Itu. Ya mungkin dia udah tidak tahan nunggu di surganya kan itu yang dikerjakan. Cuma loh iya kan? 70 tahun tidak letoy, kemudian kesibukannya memecahkan perawan istri-istrinya dan lain sebagainya. Tapi hal begini kita tidak perlu mencemooh, karena di antara kita juga banyak kok di antara gereja itu berjatuhan juga ada. Tetapi ingat, antara ajaran atau oknum, nah itu harus dibedakan dan kita tetap harus saling menghargai. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, baik. Terima kasih Pak Jenderal Heri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin dari Ibu Pendeta Suryani menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Leonardus dan Pak Jenderal Heri. Silakan Ibu Pendeta. Lanjut aja dulu Pak, lanjut dulu. Ya, baik. Saya akan lanjut ke Pastor Jos Gunawan. Shalom, selamat pagi Pastor Jos Gunawan. Silakan Pak. Ya, shalom ya, shalom semua yang di room chat ya, terima kasih Bu Suryani ya, mengingatkan kita semua, kita harus taat, ketaatan. Jadi ketaatan adalah harga mati untuk layak di hadapan Tuhan. Betapa penting kita itu taat di hadapan Tuhan. Nah, tergantung setiap insan mau taat atau tak taat. Karena Tuhan bukan menciptakan robot ya untuk kita. Tapi Tuhan itu benar-benar menghargai kebebasan setiap insan, free will ya, tinggal pilih mau taat atau tidak, ya kan? Nah, kehidupan Saul seperti yang tadi disinggung oleh Ibu Suryani, sayang sekali dia sudah diurapi, tapi diakhiri oleh ketidaktaatan. Aduh, sayang sekali ya. Mari kita taat, dan di dalam Wahyu 3 dikatakan Tuhan kan Maha tahu, melihat hati saudara ya, bukan melihat apa itu tampang atau pelayanan. Pelayanan bisa taat kata Bu Suryani, betul. Tapi masalahnya kita itu takut atau kita takut dan gentar harus kepada Tuhan dalam hal kelakuan apapun. Pelayanan kehidupan sehari-hari, takut dan gentar di sini dalam arti takut kalau kita tidak layak, kalau kita tidak berkenan, takut kalau kita tidak taat ya saudara ya. Di dalam Wahyu 3 ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kemudian di Lukas 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, saudara. Ketaatan ya. Pertobatan, ketaatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, orang yang tidak taat itu tentu menghasilkan buah yang tidak baik, saudara. Tapi Tuhan mengharuskan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api, saudara ya. Betapa pentingnya ketaatan, karena ketaatan harga mati untuk kita mendapatkan kelayakan di hadapan Tuhan, saudara ya. Taat ya. Oke, baik, terima kasih, itu aja dulu Pak Raja Wali.
Ya, baik. Terima kasih Pastor Jos Gunawan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya akan lanjut ke Pak Santandri. Salam, selamat pagi, semangat pagi Pak Santandri. Salam Pak Hasan. Shalom, shalom. Shalom, Ya, semangat silakan, pagi. Shalom, terima kasih ya, terima kasih. Topik pagi ini luar biasa tentang ketaatan ya. Ya, saya coba renungkan ya, seperti tadi juga sudah disampaikan ya, gara-gara ketidaktaatan. Jadi Saul itu ditolak Tuhan ya, simple aja. Jadi contoh ketidaktaatan apa? Ketika Saul ya waktu itu mau berperang lawan apa saya lupa. Jadi mesti biasa sebelum berperang mempersembahkan korban. Nah, waktu itu Samuel terlambat datang. Nah, jadi di sini Saul cuma fokuskan persembahan ya. Jadi dia ambil apa ya? Karena ketidaktaatannya dia justru mengambil porsinya Nabi Samuel gitu ya. Nah itu ya, ini juga dalam kehidupan kita. Saya coba renungkan begitu juga. Banyak hal-hal yang membuat kita tidak taat ya, sehingga berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kita itu jadi teralihkan gitu loh ya. Jadi pentingnya ketaatan dalam hidup kita. Di sisi lain di Matius pasal 7 ayat 21 23 ya, itu juga saya lihat unsur ketidaktaatan juga ya. Kenapa ketidaktaatan? Ya, di situ dikatakan bisa apa ya? Bukan orang yang berseru-seru Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendakku, kata Tuhan. Berarti kalau tidak melakukan kehendak Tuhan itu juga termasuk ketidaktaatan gitu ya. Jadi setiap kita Tuhan sudah rancangkan untuk melakukan kehendaknya. Nah, contoh di sini apa? Melakukan mujizat, orang apa ya? Orang sakit sembuh, orang apa? Hidup mati, terbalik ya, orang mati bangkit gitu. Ya itu kan satu hal yang luar biasa. Nah, bisa terjadi itu semua sudah tentu itu kuasa dari Tuhan. Hanya saja ketidaktaatannya apa? Di sini ketika hal itu dia lakukan, ya dalam hatinya sadar tidak sadar, gue bisa juga ya bangkitan orang mati. Itu pelabuhan besar. Ya, jadi ketaatan atau ketidaktaatan itu adalah respon hati. Respon dari setiap hati. Makanya dalam perkara ini Lukas pasal 17 ayat 10 ya. Jikalau engkau telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan padamu, hendaklah engkau berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Nah, jadi kita mesti ingat, kita kembalikan apapun yang kita berbuat lakukan, ya itu ya mungkin itu di luar kemampuan kita, itu semua bukan karena kita, tapi itu karena Tuhan ya. Nah seperti itu. Jadi sementara dari saya itu saja. Setelah ini saya monitor saja karena ada briefing. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih ya Pak Hasan. Sebelum lanjut ke Bu Cynthia Gumilang, saya Pak Jos hilang Evangelis suara. Regen TV. Oh ya, baik. Lanjut ke terpental ya. Ya, lanjut ke Bu Cynthia Gumilang. Halo? Iya. Masalah audio. Bu Cynthia. Shalom Bu. Bu Cynthia Gumilang, Ya. monitor. Oke, lewatin dulu. Ya, lanjut ke Bu Ana DMM dari Hong Kong. Bu Ana Chandra ini ya. Oke, lanjut Bu, silakan Bu. Ya. Shalom, saja hal. Berarti ini saya mau tanya Bu Suryani. Berarti kalau orang itu misalkan contoh seorang pendoa syafaat, dia memberikan sesuatu kepada maksudnya ikut menyumbang ke satu panti asuhan gitu. Tetapi dia mengasihi itu tidak dibawa dalam doa. Gitu. Kurang dengar ya Bu suaranya, kurang jelas. Oh kurang jelas ya?
Halo, Shalom. Ya, mantap. Lebih Mantap. baik ya. Ya. Jadi gini Bu, contohnya gini, misalkan ada seorang pendoa syafaat, dia ikut dalam kegiatan atau komunitas membagikan sesuatu ke contohnya ke panti asuhan atau ke orang-orang yang tapi yang kayak panti asuhan lah yang dia punya asrama gitu. Entah itu panti asuhan orang Muslim atau orang Kristen. Nah, tetapi dia ketua di dalam komunitas itu ya. Dia tidak membawa dalam doa. Berarti itu dia sama juga tidak taat. Apa seperti itu, Bu? Maksudnya tidak membawa dalam doa gimana? Ini loh. Dia mau ngasih ke seseorang, misalkan contohnya ke panti asuhan. Tapi dia asal kasih aja, misalkan dia kasih saya mau kasih ke sini, saya mau kasih ke situ, gitu misalnya. Tapi saat dia mau kasih ke situ, ke sini gitu, dia nggak bawa dalam doa. Jadi semau dia gitu loh. Itu sama juga orang itu tidak taat ya? Apa seperti itu, Bu? Ya, ada beberapa jawaban ya. Yang pertama itu kalau dia kita lihat kehidupannya. Kita lihat kehidupannya, apakah kehidupannya sungguh-sungguh jadi pelaku firman. Jadi orang yang taat itu akan terlihat dalam kehidupannya ya, lewat dilihat atau tidak dilihat oleh orang ya, hidupnya benar-benar jujur dan betul-betul melakukan firman. Nah, orang yang di dalam Tuhan biasanya itu peka. Peka, apalagi kalau orang itu sudah diberkati, dia peka akan kebutuhan orang lain. Dan seringkali Roh Kudus memberikan gerakan-gerakan hati untuk kepada siapa berkat yang ia akan bagikan. Ya, jadi saya percaya mungkin dia tidak tunjukkan doanya di depan orang, tetapi dalam hubungannya sehari-hari dengan Tuhan dia berdoa dan Roh Kudus berkata kepadanya, ya bagikan persembahan ini kepada ini ya, dia lakukannya dengan taat. Jadi itu, kecuali kalau seandainya dia memberi dari hasil yang korupsi, yang seperti yang firman Tuhan tadi saya katakan, dari hasil yang nggak benar, dari pungli, dari nyabet sana sini, dan kemudian untuk menutupi itu dia memberikan. Nah, itu yang sama sekali tidak dikenan sama Tuhan ya. Jadi saya rasa itu jawaban saya ya. Terima kasih. Iya, maaf Bu, tapi dia maaf ya Bu ya, saya ikut komunitas itu, tetapi dia bentuk komunitas itu memang dibawa dalam doa. Di situ kan ada banyak orang, tetapi saat dia ingin, maksudnya dalam grup itu mau ngasih ke mana, itu tidak dibawa dalam doa, gitu loh. Saya tahu karena saya ada di dalam situ. Lalu saya tanya, kenapa tidak dibawa dalam doa? Kan saya bilang gitu. Nah, mereka orangnya bilang, saya sebelum bentuk grup ini saya udah bawa dalam doa. Nah, dia itu kan pendoa, pendoa tapi terkadang dia masih tanya sama orang, maksudnya apa kata Tuhan buat saya, dan jadi dia itu seperti tidak percaya kalau dia itu pendoa syafaat gitu loh Bu. Nah itu seperti apa itu kalau orang seperti itu Pak? Bu? Ya susah juga kalau saya kita nggak bisa menghakimi orangnya dari luar ya Bu ya. Jadi apa ya, ada istilah don't judge book by the cover. Jadi apa yang kita lihat. Dan saya juga kadang sering berkata ya, tanya misalnya contohnya Tuhan maunya apa ya dalam hidup saya, dan saya bilang kamu ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup saya, mungkin ya itu kepada pemimpin saya atau kepada orang yang saya anggap yang memang hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan dia akan mengatakan ya ini firman Tuhan untuk kamu, dan itu wajar-wajar saja ya, wajar saja sesama kita ya, kita saling menguatkan dan lewat firman Tuhan, saling menguatkan dalam memberi nasihat, dan kita minta atau tidak diminta ya, kita terima itu. Dan untuk jawaban yang berikutnya ya bisa saja kita melakukan tanpa setuju sama Tuhan, mungkin juga bisa dilakukan dengan kedagingan ya, karena kita pengen memberi, dan itu mungkin Tuhan
kita tanpa doa dulu kita memberi, tapi sebenarnya Tuhan tidak kehendaki, ya bisa saja di situ. Tapi untuk tipe pemimpin yang Ibu katakan, saya tidak bisa menjudge dia apakah dia itu memberi tanpa doa dulu atau tanpa digerakkan oleh Tuhan. Jadi tergantung bagaimana kehidupannya. Jadi itu saja saya jawab ya Bu. Jadi saya tidak bisa menjudge. Memang segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam daging, dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu itu ya, segala sesuatu yang dikerjakan di dalam daging dan di luar kasih semua tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi itu. Ya, silakan kalau ada yang mau tambahkan. Ya, jadi terima begini loh. Oke, terima kasih. Saya hanya sharing saja ya. Jadi itu hanya soal standar kita ya. Kok nggak begini? Iya, betul, Ini sangat betul, penting betul. dilihat dari begini loh. Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkan orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Jadi kita jangan terjebak bahwa segala sesuatu mesti begini. Jadi apalagi soal begitu. Kadang-kadang di daerah, apalagi daerah Kristen ya Bu ya, saya ketika masuk di sebuah daerah Kristen, pas mau disuguhkan minuman kopi gitu, saya, terima kasih minum, mari kita berdoa dulu, minum juga, ya sudah sekian berdoa. Sampai air putih itu gitu loh, ini saya beneran, berdoa, ya minum air putih berdoa dulu gitu ya. Sementara ada ya saya tidak meremehkan itu, akhirnya ya oke, kadang-kadang saya bingung, terutama yang di kalangan karismatis Pentakosta begitu ya, ketika disuguhkan minum saya nunggu dulu, ini dia budayanya doa dulu atau enggak ya gitu ya. Akhirnya ketika dia langsung minum, baru saya minum dulu, kadang-kadang saya bingung di situ. Nah, terus suatu hari kita makan, saya kan berdoa itu artinya ngobrol sama Tuhan ya. Pas makan bersama hamba Tuhan yang lain, dia suguhkan makan, saya sambil manggil sendok, tapi hati saya berdoa, Tuhan terima kasih makanan ini, saya akan makan dalam nama Yesus, amin. Langsung saya makan gitu. Terus Pak berdoa dulu Pak. saya udah berdoa di dalam hati saya Pak. Gitu. Jadi dengan ucapan syukur yang ekspresi saya bukan ekspresi yang formal gitu. Nah dalam hal ini kita tidak bisa menjudge seperti yang Ibu katakan tadi, saya setuju. Yang penting dari buahnya bagaimana, pelayanannya bagaimana, dan itu kalau toh tapi kan tadi ternyata udah dijawab ya, sudah berdoa ya sudah percaya saja, lalu dia pelayanannya bagaimana gitu loh. Jangan terganggu dengan hal-hal yang bukan esensi. Itu dia, setuju ya, hal-hal begitu. Jadi hal-hal formalitas, tapi bukan berarti formalitas tidak perlu ya, tetapi ya itu tadi, jangan sampai terjebak di sana lalu kita terlalu jauh kita menilai dia, padahal hanya gara-gara itu, kok nggak doa dulu gitu loh. Padahal yang diperbuat itu jauh lebih penting gitu, ya, bahwa dia membagikan berkat itu jauh lebih penting, seperti itu. Ya setelah itu jangan terlalu jauh kita menilai dia, nanti kita malah persahabatan kita, hati kita jadi ada ganjalan ke dia. Seperti itu ya. Lalu pelayanannya bagaimana. Kemudian kalau misalkan tanya apa kata Tuhan, itu nggak apa-apa, itu bagus, dia rendah hati gitu. Saya ini orang yang kurang peka, tetapi ada orang tiba-tiba berbicara, Pak maaf ada Tuhan menyampaikan ini, tapi saya takut Pak Iri kan orangnya ini ya jangan sampai saya dikira ngerok. Oh enggak Pak, saya masih percaya, silakan sampaikan. Ketika disampaikan, oke saya percaya kalau itu dari Tuhan terjadi, kalau enggak berarti Bapak salah dengar gitu ya. Ternyata terjadi. Lalu pada suatu hari beberapa bulan kemudian dia 2 kali nganak, padahal orang ini belum pernah ketemu sama saya Bu Suryani. Luar biasa dia peka dan tepat apa yang dikatakan. Lalu suatu hari setelah 6 bulan kemudian saya telepon, Pak, Tuhan bicara apa untuk saya? Dia kaget, loh Pak Iri kok tahu? Loh nggak tahu, pokoknya tiba-tiba perasaan saya kok pengen tanya Bapak. Gitu. Iya Pak, sudah 3 kali dia bicara begini Pak, dan tepat gitu. Dan itu nggak masalah soal begitu, oke ya. Jadi seperti itu, karena orang itu punya kapasitas masing-masingnya. Kalau doa, ada yang memang peka dengan suara Tuhan, ada yang memang perlu dibantu sama orang lain, itu no problem. Tapi jangan cari-cari hamba Tuhan kayak cari dukun. Pergi ke ada ya,
Karena dia kaya, ada hamba Tuhan yang punya roh kenabian itu, spirit apa, karunia kenabian ke Singapura, dia pergi ke sana. Terus yang di India dia pergi ke sana. Lu itu kayak yang cari dukun. Itu salah. Tuhan bisa bicara di mana aja. Gitu Iya, ya. betul. Oke, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Maju terus. Ya, tunggu Terima dulu kasih Bu Pak. Alma untuk pertanyaannya ya. Ya, Ya. tunggu Ya, dulu Pak Pak Heri. Terus. Saya mau menanggapi Pak Heri ya. Jadi Ya, apa tunggu, itu Pak. beda terbalik dengan ayam, Pak. Kalau Pak Heri Ayam. itu ketika disuguhi minum ya, air atau kopi ya kan, berdoa dulu, Tunggu dulu. baru minum kan. Oh, ya. Nah, kalau Ya. ayam minum dulu baru mengucap syukur, berdoa. Nah, melihat ke atas kan, ayam kan Oh, iya, begitu, iya. Pak. Ya. Yang Jadi penting kan ucapan syukurnya ya. iya, Iya, itu saya sadar. iya beda sedikit aja, Pak. Kalau ayam itu minum dulu, setelah itu baru mengucap syukur ke atas, doa. Nah, iya. Terus ada lagi nih, ini Ya, kan soal liturgis ya. Hal yang esensinya bukan berarti tidak boleh, esensinya yang terpenting bukan di situnya. Contoh, dulu kan saya Katolik. Ya, kalau Katolik kan gini, sebelum makan berdoa, setelah makan berdoa lagi. Ya toh? Nah, kalau kita enggak, dulu itu suatu transisi yang agak saya bingung, tapi pada akhirnya saya bisa menjawab dan akhirnya bisa mengerti, oh ya, no problem gitu. Jadi hal-hal semacam itu kita jangan terganggu, jangan sampai kita nilai terlalu jauh, nanti malah kita cenderung akan menilai dan akhirnya membuat kita sendiri terganggu. Tuhan berkati, maju terus. Antara ya, ayam dan saya, ya intinya kan sama-sama mendongak ke atas mengucap syukur. Cuma bedanya saya nggak berkokok, Pak. Iya, biar ketawa Pak ya, biar segar Pak ya suasana. Ya, Iya. ya baik. Sebelum ke Lien Barau, saya sapa dulu ini Bu Cynthia Gumilang. Apakah sudah monitor, Bu Cynthia? Mungkin volumenya terlalu kecil Bu ya, tadi nggak kedengaran ya. Atau ke Pak Regen? Oke, bisa Pak. Oh ya, Nah ini nggak lama Pak. Maaf Iya. kepencet Michael Lois. Itu Pak, Saya kadang makan lupa Ibu doa. Lian sudah siap itu. Oke, Ya, Bu Lian. sebentar ya, Bu Lien Barau ya. Pak Evangelis Regen TV dulu, silakan Pak. Oke, baik. Shalom. Di sini saya lihat temanya tentang ketaatan ya. Tapi saya mau membagikan, karena ini sudah bisa merangkum di tema kita ketaatan. Saya membagikan di 1 Korintus 13 ayat 1. Saya coba memilah satu-satu ya. Agak sangat cepat ini. Kalau ketaatan itu sudah bisa dirangkum dengan kasih. Saya banyak belajar di pengajaran bahwa inti pengajaran Tuhan Yesus itu adalah kasih ya. Di sini sudah bilang, di ayat 1 pun sudah bilang bahasa malaikat sudah menghafal, bahasa roh kudus pun sudah dihafal. Tapi itu sama saja dengan apa ini? Canang yang gemerincing ya. Artinya tidak terlalu kosong juga ya. Sekali bernubuat, karunia-karunia, itu tidak ada terlalu masalah ya. Tapi kalau kita di sini, kalau kita mempunyai kasih, sabar, kasih murah hati, tidak cemburu, ia tidak membekalkan diri dan tidak sombong di sini, dan tidak melakukan yang tidak sopan. Makanya sudah disinggungkan tadi, ada beberapa sudah hamba Tuhan, sudah mengalami karunia-karunia, tapi masih melakukan dosa. Di sini karena mungkin tidak ada kasih ya, kasih yang unsurnya kesopanan, atau dan selanjutnya tidak mencari keuntungan diri sendiri setelah kita maju lagi, karena mereka masih memikirkan diri sendiri, masih terikat, karena karunia-karunia itu tidak sebagai utama dalam kekristenan. Tetapi kalau kita masuk bersandar sepenuhnya dalam kehendak Tuhan, setia itu berarti kita melakukan kasih ya. Kasih itu sangat tidak berkesudahan. Karena kalau kita melakukan kasih, so pasti penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah masuk satu komplit dengan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita bilang kita Kristen tapi kita masih tidak melakukan kasih, atau berbuat tidak sopan, melakukan mencari keuntungan diri sendiri, walaupun kita bilang kita hamba Tuhan, sebenarnya kita tidak dalam kasih Kristus. Jadi
ketaatan di sini sudah terangkum di kitab ini, di 1 Korintus 13 ini. Sudah lengkap sekali kalau kita pelajari tentang kasih kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih. Ya, terima kasih tanggapannya Pak Regen TV ya. Ibu Cynthia Gumilang sudah nyimak ya. Silakan Bu. Volumenya kali Bu ya. Nggak ada suara Bu. Masalah biasa. Iya. Oke, kita lewatin. Atau lanjut dulu ke Bu Lian Barau ya. Silakan Bu. Ini Bu Lian Barau nih saya kenalkan, ini gembala di mana saya sekarang melayani di Sangatta. Gembala Pos. Nah, ya. Jadi saya kasih linknya supaya bisa join ya. Oh ya, selamat datang Bu Lian Barau ya. Ya. Lian Barau ya. Salam kenal Ibu. Baik. Iya, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Oh, gembala benar ini dari suaranya, Bu. Cuman antara dengan Ibu Pendeta Yani. Bu Pendeta Yani di kamar sebelah, saya di kamar sebelah. Oh. Iya. Saya sangat tertarik memang dengan ketaatan ini, dan juga tadi menyimak tentang berdoa sebelum makan ataupun minum, walaupun itu ibarat kata kalau orang-orang di kampung itu dia mau berdoa kecuali sedang makan besar, kalau makan nasi misalnya. Tapi kalau hanya kue itu dia tidak perlu berdoa begitu. Tetapi saya ingin sharing satu pengalaman. Kami ada di daerah-daerah yang notabene kuasa kegelapan itu masih begitu kuat. Nah, sehingga kalau kita bertamu, apapun yang disuguhkan kepada kita, memang sekalipun itu kita berdoa dalam hati, itu wajib, karena satu pengalaman kita dikasih minum kopi, dan puji Tuhan kita digerakkan untuk berdoa dalam hati sebelum menyentuh gelas itu. Karena ketika kita sentuh gelas itu, ternyata gelas itu pecah. Ya, jadi kami mengerti maksud Tuhan di situ, bahwa memang di situ ada terkandung kuasa kegelapan yang dimasukkan, atau bagaimana caranya itu diramu di dalam gelas kopi itu, gitu. Nah, ini memang satu pengalaman yang pada akhirnya mengucap syukur dalam segala hal itu, termasuk ketika kita disuguhkan makanan walaupun itu ringan ataupun berat. Memang saya juga setuju untuk kita berdoa, namun memang bukan menjadi satu hal yang harus dipamerkan. Jadi kita berdoa dalam hati, itu sangat luar biasa. Nah, terkait dengan juga ketaatan, sesungguhnya kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita mau melihat kondisi sikap hidup termasuk dengan orang-orang Kristiani masa kini, sesungguhnya kalau kita tidak bisa mencast orang bahwa mereka tidak taat atau taat main-main saja, tetapi memang itu kenyataan yang kita mau lihat. Ke gereja, baca Alkitab, berdoa, tetapi setelah itu menjadi mereka di luar sana itu ada duduk-duduk di perjudian, duduk-duduk di mabuk-mabukan, kemudian ini perselingkuhan begitu marak gitu. Nah, ini bagaimana kita mau menolong yang begini atau mau memulihkan yang begini? Hanya kuasa Tuhan, dan itu melalui doa kita yang bisa ini. Yang kedua, selain dari doa adalah tentu pengajaran. Kalau saya secara pribadi, ya saya mau katakan ketaatan itu adalah harga mati. Dan ketaatan itu tidak bisa kita lakukan tanpa kasih Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Jadi kalau saya boleh bisa sharing, orang Kristen itu seharusnya menjadi pusat pelatihan kasih Kristus dalam kesaksian hidupnya hari lepas hari.
Bagaimana di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3, kita ini adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tentang Kristus yang mereka lihat, yang mereka baca melalui kesaksian hidup kita? Nah, sangat disayangkan bahwa realita kehidupan umat manusia masih kini, termasuk apalagi sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengklaim diri sebagai orang Kristen, ini betul-betul membutuhkan topangan doa kita sekalian. Jadi tidak hanya di tempat kita masing-masing, tapi di daerah pun lebih besar atau besar sekali apa yang disebut dengan ketidaktaatan ini. Jadi kalau boleh kita mau katakan sih bertopeng sebagai orang Kristen, tapi sesungguhnya ya kehidupan itu duniawi benar-benaran. Hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus, ini semua yang terjadi. Jadi saya mau mengajak kita, mari kita topang, karena kalau kata orang sih, misalnya kalau suami istri itu, salib suami adalah istri, salib istri adalah suami, salib orang tua adalah anak-anak. Nah, kita orang percaya, salib kita bukan cuma diri sendiri, bukan cuma keluarga sendiri, tetapi salib kita juga adalah dunia ini yang harus kita bawa, kita kasihi mereka, lalu kita bawa di dalam doa supaya mereka juga benar-benar mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ya, kira-kira itu sharing dari saya. Mohon mari kita saling menopang di dalam doa. Terima kasih, shalom. Ya, shalom. Halo, Terima kasih tanggapannya Bu Lian Barao ya. Jadi istilah kata itu orang dunia bilang jadi orang Kristen itu jangan abu-abu. Jadi jangan beti ya dengan duniawi ya. Beda-beda tipis dengan duniawi. Nggak jelas itu. Taat ya taat, doa ya doa, bahkan makan sampai 2 kali doanya kata Pak Heri tadi itu ya. Nah, tapi ya judi. Kemudian melakukan hal-hal seperti orang dunia juga dilakoni ya, itu nggak boleh ya, kita harus taat. Iya katakan iya, kata Pak Heri itu, tidak katakan tidak tentang menanggapi firman Tuhan ya, jadi pelaku firman Tuhan. Alasannya itu kan keseimbangan. Nah, ya, jadi Pak Heri, ya Ibu, jadi kenapa Bu? Ada filosofi, lebih baik menjadi mantan orang jahat daripada menjadi mantan orang baik. Iya. Apalagi mantan pendeta ya Bu ya. Jadi kalau hari Kamis ini Pak Heri bawakan ini harus temanya itu Pak ya, apa tadi itu? Ya. Keseimbangan. Keseimbangan Pak ya. Iya. Balancing life. Iya. Pastor George, saya boleh tambahkan sedikit? Silakan. Saya menambahkan yang saya share tadi tentang 1 Korintus 13 itu, yang di titiknya yang tentang firman yang mengatakan ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Fenomena yang terjadi saat ini Pak, saya juga ada beberapa konten yang saya sudah posting ya, beberapa sudah bulan baru minggu, tentang banyak senior kita yang sebagai hamba Tuhan, senior kita yang mereka saling menyerang ya. Kalau sama kayak saya lihat di Alkitab ini, yang pedang roh itu sudah baku serang ya, sehingga sudah tumpul ini pedang roh ini, saling serang, kesalahannya ini, kesalahannya itu, sehingga saya melihat ada unsur untuk mencari keuntungan di diri sendiri. Karena mengapa kita tidak bersatu sebagai tubuh Kristus untuk melawan penyesatan dari yang benar-benar antikristus, atau antikristus kan itu yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia untuk penebusan. Jadi mereka itu saya pikir mencari keuntungan, jadi tidak ada di kehendak Kristus dikasih.
Kan mereka membuat konten, kan konten itu kan dibayar, tetapi mereka mencari itu untuk ketenaran. Kalau saya lihat hamba-hamba Tuhan menyerang hamba-hamba Tuhan lain, seperti Pak Heri bilang mengutip di ayat, tidak mengeluarkan selumbar kotoran di mata dulu diri sendiri, berusaha mengeluarkan kotoran di mata orang lain. Padahal di organisasi atau ajarannya itu banyak juga yang salah-salah, seperti semestinya itu yang harus dikeluarkan dulu, baru keluarkan kepada ajaran lain. Itu saya pikir itu tidak masuk dalam kehendak Kristus. Di ketaatan juga tidak taat, yaitu mencari keuntungan di diri sendiri ataupun mencari mamon atau bagaimana. Mungkin nanti ditambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih ya tambahannya Pak Regen. Ya, lanjut ke Pak Martin. Silahkan Pak Martin. Ya, shalom Om George. Ya, shalom. Shalom. Shalom Pak Heri. Shalom teman-teman semua. Ya, topiknya bagus ini Pak, ketaatan ya. Kalau kita berbicara taat itu kan bisa disamakan dengan setia ya Pak. Jadi ada dua hal sih memang yang paling penting baik di bumi dan di surga ya. Salah satunya itu adalah ketaatan. Dan ketaatan kepada Tuhan dan kepada tujuan kita untuk hidup di dunia ini ya. Dan kalau kita cari ataupun diskusi dengan beberapa orang-orang yang kuat di dunia ini ataupun di negara ini, pasti mereka sepakat bahwa hal yang paling berharga saat ini dan sulit untuk ditemui itu adalah ketaatan. Itu hanya untuk sesama manusia. Nah, yang kita bicarakan saat ini kan ketaatan kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan sendiri. Saya lihat ada dua hal Pak yang buat manusia itu menjadi tidak taat. Yang pertama itu adalah dia tidak sabar Pak. Tidak sabar dalam artian dia percaya awalnya, namun karena dia menganggap bahwa terlalu lama menunggu ataupun mustahil untuk didapat ketika berharap kepada Tuhan, akhirnya dia mencari jalan pintas. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang akhirnya mencari jalan pintas dan menukar Tuhannya dengan Tuhan-Tuhan yang lain ataupun dengan apapun di dunia ini. Lalu yang kedua, kenapa manusia itu tidak taat? Sebenarnya kita bisa lihat dari contoh ya, dulu ketika Lucifer itu menjadi serakah ya, ketika dia menyamakan dirinya dengan Tuhan dan ingin berkuasa. Nah, sama, roh seperti itu juga ada di manusia. Ketika manusia menganggap dirinya lebih hebat daripada Tuhan, disitulah mulai ketidaktaatan itu kepada perintah-perintah Tuhan. Dan ini pun saya sepakat dengan Bapak Regen tadi, ada juga beberapa terjadi di hamba-hamba Tuhan yang harusnya menggembala, justru malah lebih mengedepankan dirinya ketimbang mengedepankan Tuhan. Nah, ini yang mudah-mudahan mereka-mereka ini bisa sadar. Karena kalau kita melihat ya, dan mendengar dalam doa Bapa kami, Om George, itu kan sebenarnya simpel ya, permintaan kita kepada Tuhan. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Bukan berikanlah kami seisi dunia, harta dan segala macam. Jadi orang Kristen itu tidak boleh tamak, karena awal dari ketamakan itu pasti akan menjadi tidak taat. Itu mungkin Om George. Makasih. Ya, terima kasih tanggapannya Pak Martin ya. Kita sudah di penghujung acara karena fellowship sudah berjalan 1 jam 39 menit ya. Sebelum closing statement dari narasumber Ibu Pendeta Suryani, saya mau bagikan doa syafaat dulu ya. Mohon dengan hormat Ibu Lian Barau nanti membawakan doa syafaat gereja dan bangsa dan negara Bu ya. Bangsa dan negara. Siap. Ya, terima kasih. Kemudian gereja dan Christopher, Pak Heri, mohon dengan hormat.
Siap sedia, Pak? Yuk. Ya, terima kasih. Kemudian Askri Pak Martin ya, dan kemudian ditutup oleh Ibu Suryani Pantau. Terima Saya doa kasih. keberapa ya? Ya. Kedua, saya kedua ya. Ya, kedua, Pak. Ya, Oke, kedua. oke. Kemudian Ibu Lian Barau pertama, Bangsa dan Negara, kemudian Askri, Pak Martin, kemudian ditutup oleh Ibu Suryani Pantau. Silakan Bu, closing statement-nya Bu. Puji nama Tuhan, jadi kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan bahwa ketaatan itu harga mati mutlak. Ya, jadi justru karena ketidaktaatan manusia itu jatuh dalam dosa. Karena ketidaktaatan Adam, maka semua orang menjadi berdosa. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia, kita sering lupa bahwa salah satunya tujuannya itu adalah untuk memulihkan ketaatan itu. Dengan memberi teladan kepada kita bahwa dia taat, dia surrender dengan otoritas dari Bapa. Dia melakukan dengan benar-benar sehingga dia sampai naik ke atas kayu salib. Itu karena ketaatannya. Sehingga dia menjadi contoh buat kita dan juga menjadi pokok keselamatan bagi kita yang taat kepadanya. Jadi seperti yang tadi Ibu Ibu Lian mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi kalau kita katakan kita beriman, kita percaya sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga akan menuruti firman-Nya. Jadi itu saja, mari kita belajar taat juga. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita juga taat kepada apa yang di otoritas yang Tuhan berikan juga di atas kita. Jadi kita mendapatkan sejauh mana kita taat kepada Tuhan dan otoritas yang ada di atas kita, sejauh itu juga Tuhan memberikan otoritas kepada kita. Jadi itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Ibu Lian Barau. Baik, kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Dalam cinta, kasih, dan rahmat-Mu, ya Allah Bapa kami bersyukur atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur atas semua pemeliharaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan tetap mengasihi kami dan tetap menuntun langkah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk seluruh fellowship yang boleh berjalan dengan baik pada saat ini. Dan kami bersyukur untuk hamba Tuhan, Ibu Pendeta Suryani Pantau yang juga telah berbagi berkat dengan kami. Kami bersyukur untuk semua kami yang boleh bergabung di dalam fellowship ini. Bahkan secara khusus hamba bersyukur boleh ikut bergabung di dalam fellowship ini dan sangat terberkati. Karena itu Tuhan, kami tetap berserah diri penuh hanya kepadamu. Dan kami menyerahkan seluruh bangsa yang kami cintai ini, bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di mana anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan berada yang tergabung di dalam fellowship ini. Berkatilah dengan damai sejahtera, dengan kerukunan, keharmonisan, saling menerima satu dengan yang lain, bahkan saling menghargai, saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan mau jauhkan segala hal yang akan memicu perpecahan bahkan konflik di antara seluruh masyarakat, bahkan juga pemerintah. Biarlah bangsa yang kami cintai, bahkan bangsa-bangsa dimanapun kami semua anak-anak Tuhan, yang Tuhan pencarkan kami untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan memberkati, menganugerahkan kasih Tuhan,
pemulihan yang daripada Tuhan, dan membawa anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi garam dan terang, menjadi duta-duta Kristus, untuk menggumuli bangsa ini, menggumuli masyarakat ini, menggumuli dunia ini, untuk dipulihkan dan dimenangkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami, dari pusat sampai daerah-daerah terpencil, dalam berbagai jabatan mereka. Anugerahkan kepada mereka roh takut akan Tuhan, hikmat Tuhan, dan biarlah di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepemimpinan itu, mereka dapat mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik. Ya Tuhan, dalam mengupayakan penanggulangan bencana pandemi virus COVID-19, bahkan juga varian-varian baru dari virus COVID ini. Tuhan tolong pemerintah kami, agar mereka dapat bekerja dengan hati, saling menopang satu dengan yang lain. Jauhkan mereka dari hal-hal yang akan mempermalukan nama Tuhan. Demikian juga dalam pengupayaan vaksin virus COVID-19, agar dapat menyeluruh di tengah seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan tolong, anugerahkanlah berkat-Mu bagi bangsa ini dalam pengupayaan vaksin dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat di mana anak-anak Tuhan boleh Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Engkau yang akan menyembuhkan yang sakit, bahkan juga menghibur orang-orang yang mengalami kedukaan, yang lemah Engkau kuatkan, yang putus asa Engkau rangkul. Para yatim piatu, para janda, orang-orang yang menjalani kehidupan mereka dalam usia emas mereka, Tuhan tilik dan berkatilah mereka. Pakai kami anak-anak Tuhan di tengah bangsa Indonesia ini, bahkan dimanapun bangsa-bangsa di mana anak-anak-Mu ini Engkau hadirkan, agar kami sungguh-sungguh menyatakan kasih Tuhan dalam bangsa ini, bahkan dalam dunia ini. Karena di mana kami berada, tanggung jawab kami untuk mengupayakan kesejahteraan bangsa, baik bangsa Indonesia secara khusus, bahkan bangsa-bangsa di mana anak-anak Tuhan Engkau tempatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Glory. Amin. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh luar biasa. Saat ini kami berdoa untuk gereja Tuhan, apapun denominasinya, sepanjang syahadatnya sama dengan kami, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka diberkatilah mereka semua. Dan kami mau kiranya kasih karunia-Mu Tuhan membelenggu kami dalam kesatuan tubuh-Mu, supaya kami semua saling bergandeng tangan satu dengan yang lain. Pun demikian pula dengan Kristuber, semuanya Tuhan Kau pakai dengan luar biasa. Jangan izinkan kami satu dengan yang lain saling curiga, saling menyerang, tetapi kami bersatu sekalipun berbeda, tapi saling menerima satu iman, satu tujuan. Jika Engkau berkenan Askri menjadi katalisator, fasilitator, apapun itu, biarlah Engkau urapi kami semua. Dan Tuhan, kiranya kami semua, gereja Tuhan, Kristuber, bersatu mengerjakan amanat agung-Mu saja. Nama Tuhan dimuliakan. Keselamatan di dalam Yesus diberitakan ke seluruh dunia untuk menggenapi panggilan-Mu Tuhan. Dan mempercepat kedatangan-Mu. Berita tentang keselamatan Tuhan Yesus didengar seluruh bangsa di dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, masih Engkau berikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk melakukan fellowship bersama
Asosiasi Kristuber Indonesia. Tuhan, pakailah kami semua yang berada di ASKRI ini untuk bisa memuliakan nama-Mu, untuk mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan. Biarlah apa yang kami bahas mengenai ketaatan pada pagi hari ini menjadi fondasi bagi kami semua di ASKRI untuk melakukan pelayanan. Hilangkan segala roh-roh untuk mengedepankan diri sendiri, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam setiap pelayanan dalam ASKRI ini, Tuhan. Kami meminta Tuhan untuk Engkau hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan kami, agar apa yang bisa kami sampaikan bisa berguna bagi sesama iman Kristen maupun sebagai kami warga negara dan satu bangsa. Kami juga mendoakan Tuhan untuk kesehatan setiap member-member yang ada di ASKRI. Kau berikan semua kesehatan kepada mereka semua, Tuhan. Kau juga berkati dan Kau urapi setiap keluarganya, agar pelayanan yang kami berikan dapat lebih optimal lagi. Terima kasih Tuhan. Demikian doa yang bisa kami sampaikan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih, mari kita angkat hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan yang daripada Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin.